warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Angelina, NIM 2521038, Prodi PTIK, di kelas PTIK 6A. Di sini akan membuat sebuah video presentasi dengan 3 materi, mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu, Bapak Rian Amanda, tim PDT. Presentasi ini adalah merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang revolusi komunikasi dengan internet satelit. Internet satelit adalah teknologi komunikasi yang menggunakan satelit di luar angkasa untuk menyediakan koneksi internet ke berbagai lokasi di bumi, yang memungkinkan nantinya akses internet ke daerah yang sulit terjangkau kabel atau sinyal seluler. Ataupun ini juga bisa di satelit juga pada umumnya yang digunakan adalah jenis satelit namanya adalah geostationer. Nah, geostationer itu merupakan yang mengorbitkan pada titik yang sama di atas permukaan bumi yang nantinya mengikuti permukaan bumi pada sumbunya. Lebih nah, ini ada foto tentang geostationer satelit. Di sini di mana nantinya, jadi geostationer satelit ini itu adalah stasiun satelit di luar angkasa yang dia nanti memancarkan sinyal yang ditangkap oleh pemancar sinyal VCAT, yang kemudian sinyal tersebut dialihkan ke satelit modem. Nah, contoh satelit modem ini yang kita sering dengar itu adalah Telkom satelit modem. Yang kemudian yang kedua ada yang namanya Starlink. Nah, ini digunakan beberapa orang. Ini sekarang tuh digunakan oleh beberapa orang. Yang kemudian dari satelit modem ini fungsinya mengalirkan sinyal. Dia akan mengalirkan sinyal jaringan yang dibutuhkan penguat sinyal untuk mencakup beberapa komputer dan perangkat lunak lainnya yang disebut dengan home or office network. Berarti ini bisa di rumah atau jaringan bisa di rumah atau di tempat kerja atau di kantor. Yang kemudian di sana ada service provider satelit hub. Ini adalah satelit penghubung yang kapasitasnya sangat tinggi dan tidak membutuhkan satelit modem atau router yang sebagai pemancar sinar internetnya. Jadi service provider satelit ini jaringan langsung menuju ke satelit geostationer yang sinyal penghubungnya menggunakan parabola yang kapasitasnya lebih besar. Itu. Jadi, lanjut. Apa yang menjadi keunggulan internet satelit? Yang pertama, jangkauannya luas. Mana internet satelit ini dapat menjangkau daerah terpencil dan pedesaan yang sulit dijangkau jaringan internet tradisional. Yang kedua, yaitu mobilitas. Artinya, pengguna dapat terhubung ke internet di mana saja, bahkan saat berada di kendaraan atau di tengah alam terbuka. Lalu, keandalan. Internet satelit ini dapat terus beroperasi meskipun terjadi bencana alam atau gangguan infrastruktur di daratan. Lalu, kita slide show-kan aja. Lalu ada dampak internet dan satelit pada komunikasi. Nah, dampaknya yang pertama tentu saja adalah konektivitas global. Karena internet satelit ini memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi melintas batas geografis dan negara. Itu sangat tidak bisa dimungkiri lagi ya, bahwa internet satelit ini memang akan berbagi informasi itu bakalan melintasi batas geografis dan negara.
Nah, itu akan membuat sebuah konektivitas global. Itulah dampak yang kita gunakan internet satelit. Lalu ada inovasi bisnis. Maksudnya apa? Teknologi ini akan membuka peluang baru bagi perusahaan untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Lalu apa? Lalu keterjangkauan. Nah, akses internet yang lebih luas. Nah, karena internet satelit ini aksesnya lebih luas, maka akan meningkatkan kesetaraan dan kesempatan bagi masyarakat yang terpencil. Karena di awal tadi dibahas, internet satelit ini akan menjangkau daerah-daerah terpencil. Lalu aplikasi ini nggak nampak ya? Nah, aplikasi internet satelit. Yang pertama, perbankan dan keuangan, di mana ini akan memungkinkan kita bertransaksi keuangan di daerah terpencil. Tidak pergi lagi ke kota-kota besar untuk ngambil duit gitu. Dengan adanya internet satelit kita bisa memakai BRIMO dengan adanya jaringan juga ya. Lalu pendidikan jarak jauh. Nah, dengan memfasilitasi pembelajaran online dan akses ke sumber daya pendidikan. Nah, ini tentunya bisa menjadi referensi untuk kita yang online. Bisa menjadi tidak offline, tidak. Yang ketiga, layanan kesehatan telemedicine, yaitu menyediakan akses ke layanan kesehatan untuk masyarakat di daerah terpencil. Lalu ada komunikasi darurat, di mana maksudnya ini akan menjadi solusi komunikasi kita saat terjadi bencana alam atau gangguan jaringan. Lalu selanjutnya, yang menjadi tantangan dan peluang komunikasi berbasis internet dan satelit. Biasanya tantangannya ini yang pertama adalah biaya infrastruktur. Nah, memang kendala awalnya itu merupakan biaya infrastruktur, yaitu biaya pembangunan dan peluncuran satelit itu. Itu yang merupakan kendala awal. Yang kedua, latensi jaringan, di mana jarak antara satelit dan pengguna dapat menyebabkan waktu tunda dalam komunikasi. Yang ketiga, peluang inovasi. Teknologi komunikasi satelit terus berkembang, membuka kemungkinan baru yang belum tereksplor. Lalu selanjutnya kesimpulan dari satelit internet satelit ini yang pertama, transformasi. Kenapa? Karena internet satelit ini telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Di mana yang dulunya itu susah, sekarang dengan internet satelit itu semua dipermudah dan dipercepat. Baik itu kita di daerah terpencil maupun tidak. Apalagi kita di terpencil ya, karena satelit ini memungkinkan internet ini tuh masuk ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua adalah peluang. Teknologi ini membuka peluang baru dalam berbagai bidang, dari pendidikan seperti tadi di aplikasi itu di bidang pendidikan hingga layanan kesehatan. Kalau kesehatan itu aplikasinya seperti Halodoc. Nah, kalau kita menggunakan Halodoc kan itu memang sudah ada aplikasi medisnya yang dimana kita tinggal cari dokternya, konsultasi dengan penyakit yang kita alami atau gejala-gejala apa yang kita alami, dan mereka akan menafsirkan. Itu sudah ahli ya di dalamnya. Itu adalah dokter-dokter yang sudah ahli, sistem ada pakarnya di dalamnya. Lalu ketika kita konsultasi online dengan aplikasinya, bercengkrama dengan ngobrol online, lewat online dengan dosen dengan dokternya tentang gejala apa yang kita rasai, dan mereka akan menafsirkan bahwa kita berpenyakit penyakit ini adalah ini, obatnya adalah ini, begitu. Yang ketiga adalah masa depan. Karena ini kan inovasi yang berkelanjutan dan terus akan meningkatkan kemampuan komunikasi berbasis internet dan satelit. Dan ini akan memudahkan masa depan nantinya, tapi akan mengubah masa depan lebih baik lagi. Apakah nanti ini akan menjadi Indonesia maju, apa masih berkembang, itu dilihat juga dalam internet satelit, begitu.
Nah, lalu materi pembelajaran yang kedua adalah pengenalan jaringan seluler. Pertama, jaringan seluler itu adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagi area geografis menjadi sel-sel kecil yang dikelilingi oleh pemancar dan penerima radio. Lalu sistem ini memungkinkan komunikasi yang efisien dan seamless dalam jangkauan yang lebih luas. Lalu kita akan bahas sejarah perkembangan jaringan seluler. Nah, sebelumnya tadi kan jaringan selulernya itu adalah merupakan jaringan seluler itu tadi dibilang ya, jaringan seluler itu kan sistem komunikasi nirkabel yang dia membagi area geografisnya menjadi sel-sel kecil yang dikelilingi oleh pemancar dan penerima radio. Nah, kalau lebih sederhananya itu, kalau di Inggris kan jaringan seluler ini adalah mobile network atau jaringan telekomunikasi. Nah, kenapa tadi dibilang sel, itu ada kata-kata sel, karena di jaringan ini tersebar itu nanti di beberapa daerah itu disebut dengan sel. Jadi tiap sel nanti dilayani oleh setidaknya satu pancar plus terima yang biasanya 3 menara telepon seluler atau stasiun pancar terima utama. Nah, lalu stasiun-stasiun ini memberi sel tersebut cakupan jaringan yang biasa kita pakai untuk transmisi suara, data, dan jenis konten lainnya. Jadi tiap sel ini biasanya menggunakan beberapa set frekuensi dari sel-sel tetangganya untuk menghindari tabrakan sinyal dan memberi jaminan satu sama sel. Menjadi jaminan mutu dalam sel. Nah, lalu kan setelah itu ada yang kita akan membahas sebuah sejarah perkembangan jaringan seluler dari generasi pertama yaitu generasi 1G. Nah, generasi 1G ini kenapa dinamakan dia di sini? Di sini saya tuliskan mendukungnya itu hanya sebagai panggilan suara. Karena jaringan seluler 1G ini dia itu hanyalah sebuah gelombang analog, yaitu sistem analog pertama. Dialah sistem analog pertama, lalu dia masih sederhana sekali. Artinya, jangkauan dari teknologi 1G ini sangat sempit dan belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang yang kita pakai ini. Jadi generasi 1G ini hanya memanfaatkan teknologi yang namanya FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Jadi FDMA ini nantinya bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga penggunanya bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri. Artinya tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Jadi lalu kemudian teknologi 1G ini tuh biasa disebut dengan NMT atau Nordic Mobile Telephone yang hanya mendukung komunikasi suara. Nih, yang hanya mendukung panggilan suara. Itu pun dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Cuman segitu. Jadi tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauannya ini tadi sempit, tapi ini kan mengingat perkembangan teknologi jaringan ini juga baru di awal. Nah, kita lanjut ke generasi yang kedua nih. Generasi kedua ada namanya 2G, 2J. Nah, di sini sistem digital yang menambahkan layanan pesan. Nah, ketika tadi 1J itu cuman ada mendukung hanya panggilan suara, maka di 2J ini ditambah ada layanan pesan singkat SMS. Jadi sebenarnya 2J ini, yang pertama tadi 1J itu diperkenalkan pada tahun 1979, sedangkan 2J ini dikenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan dimulai digunakannya gelombang digital.
Nah, perubahannya pun ini cukup signifikan kalau dalam jangkauan, karena jangkauan ini lebih luas dibandingkan generasi 1G tadi. Juga fokus utama dari perkembangan 2G ini itu adalah menyediakan layanan suara dan memanfaatkan circuit switching, yang artinya ini memiliki fitur yang namanya CSD sehingga transfer datanya lebih cepat, sekitar 14,4 kbps. Jadi di area 2G ini, telepon seluler telah berevolusi yang mana masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja juga kamu juga bisa atau ada yang menonton ini pernah merasakan era Nokia gitu yang hanya memiliki layar monokrom gitu. Jadi di 2G ini sudah mendukung atau menambahkan layanan pesan singkat atau SMS. Lalu ada generasi 3G. Nah, generasi 3G ini atau generasi ketiga ini merupakan sistem dengan kecepatan data yang lebih tinggi untuk layanan data dan multimedia. Ini tuh diperkenalkan tahun 2001 di Jepang, di mana jika kita perhatikan perkembangan teknologi G pertama kali muncul ini adalah pada sebuah perangkat seluler, di mana ada satu perubahan yang cukup signifikan dengan adanya dukungan mobile internet dan roaming. Maksudnya bisa akses di luar jangkauan yang memudahkan penggunanya dalam mengakses berbagai informasi. Nah, teknologi 3G ini awalnya dikenal sebagai WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access, yang hanya mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi yang ini, generasi 2G. Jadi di era generasi 3G ini kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, atau game online, juga teleconference. Jadi 3G, teknologi 3G ini sudah diterapkan oleh ITU, International Telecommunication Union, sebagai standar teknologi jaringan yang diadopsi dari IMT 2000. Jadi ini memungkinkan lagi menjadi teknologi 3,5G. Bisa jadi karena mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Lalu ada komponen. Nah, ini komponen-komponen utamanya itu tentu saja sel ya, yaitu area geografis kecil yang dilayani oleh satu BTS. Nah, BTS itu apa? BTS adalah Base Transceiver Station, yaitu pemancar dan penerima radio yang menghubungkan pengguna dengan jaringan. Lalu ada BSC atau Base Station Controller, mengontrol dan mengkoordinasikan beberapa base transceiver stationnya, pemancarnya tadi, dia mengkontrol dan mengkondisikan beberapa BTS-nya. Lalu ada prinsip telekomunikasi seluler. Tentu saja dia harus frekuensi ya, karena penggunaan frekuensi radio yang dibagi-bagi dalam tiap sel tadi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi terus dia harus roaming, prinsipnya dia roaming, yaitu kemampuan pengguna untuk berpindah antara sel tanpa terputus. Lalu ada namanya handoff, pemindahan panggilan saat pengguna berpindah antar sel. Lalu, ini ada beberapa tantangan dan perkembangan zaman dengan adanya jaringan seluler tadi, yaitu pertama, kapasitas meningkat. Kebutuhan akan bandwidth yang terus meningkat seiring pertumbuhan penggunanya. Banyak kita menggunakan, kapasitasnya tentunya meningkat. Kebutuhannya juga tentu meningkat. Lalu ada IoT, yaitu Internet of Things, peningkatan konektivitas perangkat dan aplikasi IoT di jaringan seluler ini juga tentu ya. Nah, ada juga 5G dan 6G. Dengan di masa depan kita akan dikenalkan dengan 5G dan 6G bertambah pesat lagi ya. Ini merupakan generasi baru dengan kecepatan dan kapasitas jaringan yang lebih tinggi lagi. Yang terakhir adalah keamanan, yaitu
Yang terakhir, ada keamanan, yaitu tantangan meningkatkan keamanan jaringan seluler dari serangan cyber. Ini tentunya betul juga ya, dengan ada jaringan seluler itu keamanan kita, tantangannya itu adanya di keamanan, yaitu bagaimana kita menjaganya dari serangan cyber yang semakin melunjak tiap saat. Banyak sekarang cyber yang ahli dalam bidang cyber ini. Lalu materi kita yang terakhir adalah pengenalan antena. Jadi antena ini kita pernah nampak ya, antena ini modelan seperti ini. Kita tentunya pernah dan sering nampak, baik itu di televisi, di foto, dan juga secara langsung. Jadi antena itu adalah komponen penting dalam sistem komunikasi nirkabel, berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal yang bersifat elektromagnetik. Jadi, antena ini memungkinkan perpindahan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa kabel. Lalu, ada jenis-jenis antena. Yang pertama ada antena dipol. Yang antena dipol ini adalah antena dasar yang terdiri dari dua konduktor lurus dengan panjang tertentu. Yang kedua ada antena parabola. Antena parabola menggunakan reflektor berbentuk parabolik untuk meningkatkan penguatan sinyal. Lalu ada namanya antena array. Antena array ini terdiri dari serangkaian antena individual yang diatur secara sistematis untuk meningkatkan arah dan penguatan. Lalu ada yang namanya karakteristik antena. Karakteristik antena ini adalah merupakan ciri-ciri antena yang perlu kita ketahui atau sifat-sifat antena. Yang pertama, antena ini impedansi. Artinya, impedansi antena adalah resistansi yang mempengaruhi efisiensi transmisi sinyal. Lalu ada pola radiasi. Pola radiasi menunjukkan distribusi energi sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Lalu ada sifat yang ketiga, penguatan. Penguatan antena ini mengukur seberapa efektif antena dapat memperkuat sinyal yang dipancarkan. Lalu ada bandwidth, di mana ini adalah rentang frekuensi di mana antena-antena dapat bekerja dengan baik. Lalu ada prinsip kerja antena, yaitu harus konversi energi, di mana antena mengubah energi listrik menjadi energi elektromagnetik yang dapat dipancarkan ke udara. Lalu yang kedua adalah propagasi gelombang, di mana gelombang elektromagnetiknya yang dipancarkan oleh antena akan menyebar melalui ruang bebas. Lalu ketiga, penerimaan sinyal. Ketika sudah disebar ke ruangan bebas, maka antena penerima akan menangkap gelombang elektromagnetik itu dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Seperti itu prinsip kerja antena. Lalu ada aplikasi antena dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah konektivitas nirkabel. Jadi antena memungkinkan konektivitas nirkabel antar perangkat dalam jaringan komputer. Lalu ada akses hotspot. Di sini juga bisa disebut dengan antena omnidireksional yang memungkinkan akses hotspot Wi-Fi di area yang luas. Lalu ada komunikasi jarak jauh, di mana di sini akan digunakannya antena parabola yang dapat digunakan untuk transmisi data jarak jauh, yang misalnya dalam jaringan WAN, gitu ya, jaringan WAN. Lalu sistem komunikasi seluler. Nah, di sini antena seluler memainkan peran penting dalam jaringan komunikasi seluler seperti 4G dan 5G. Itu jaringan seluler, sistem komunikasi seluler. Lalu ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi kinerja antena. Yang pertama ada frekuensi.
Frekuensi operasi antena ini mempengaruhi karakteristik radiasinya dan bandwidth-nya. Lalu faktor yang kedua lingkungan, obstruksi, refleksi, dan interferensi di lingkungan dapat mengganggu kinerja antena. Lalu yang ketiga ada ukuran. Dimensi fisik antena seperti panjang dan lebar mempengaruhi karakteristik antena. Lalu ketiga posisi. Posisi juga mempengaruhinya karena penempatan dan orientasi antena yang tepat sangat penting untuk kinerja yang optimal. Lalu bagaimana sih kita pemilihan antena yang sesuai untuk jaringan komputer itu? Yang pertama kita harus analisis kebutuhannya dulu, di mana kita mengidentifikasi aplikasi, bagaimana jangkauannya, dan karakteristik yang kita butuhkan untuk memilih antena yang tepat. Lalu ketika sudah menganalisis kebutuhan, kita pertimbangkan teknisnya. Maksudnya kita mengevaluasi spesifikasi antenanya, seperti yang tadi frekuensinya, pola radiasinya. Nah ini kan tadi karakteristiknya ya. Jadi di sini kita evaluasi dulu nih spesifikasi yang frekuensinya, pola radiasinya, penguatan untuk memastikan kinerjanya ini optimal atau tidak. Lalu ada analisis lingkungan. Pertimbangkan kondisi lingkungan operasi untuk menentukan antena yang paling sesuai dengan analisis lingkungan. Kalau misalnya kita tidak menganalisis lingkungannya, kita tidak mempertimbangkan kondisinya, ini akan mempengaruhi untuk menentukan antena yang paling sesuai. Jadi ini adalah beberapa bagaimana cara kita untuk memilih antena yang sesuai untuk jaringan komputer. Kita akan coba cari foto ya yang antena dipol itu kan biar lebih mempermudah pemahaman kita semua. Antena dipol itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini merupakan antena dipol yang tadi dibahas. Antena dasar yang terdiri dari dua konduktor lurus panjang. Nih dia dua konduktor nih, tuh kan? Dua konduktor panjang, nih panjang tertentu, panjang konduktor. Nah lalu apa tadi ya? Antena parabola. Ini tentunya udah tahu ya. Ini antena parabola. Antena parabola itu ya seperti yang kita biasanya pakai di rumah. Inilah antena parabola, yaitu menggunakan reflektor untuk yang berbentuk parabolik. Yang berbentuk parabolik ya. Nih, parabolik. Lalu yang ketiga adalah antena array. Kita tengok antena array itu seperti apa. Antena array. Nah, ini sering juga diperlihatkan. Jadi antena array di sini kita tengok lagi terdiri dari serangkaian antena individual yang diatur secara sistematis untuk meningkatkan arah dan penguatan. Ini adalah antena individual ya. Seperti ini. Seperti ini antena array. Maka dari itu cukup sekian dari penjelasan saya dengan 3 materi tersebut. Saya Romanjelina undur diri. Mohon maaf atas kesalahan penempatan kata atau mungkin salah dalam pendefinisian karena saya juga masih tahap belajar. Maka dari itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.